Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita tentang persamaan trigonometri. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah belajar tentang persamaan dasar trigonometri, yaitu persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk langkah penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat, yang pertama, mengubah ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi, dari persamaan trigonometri kan memuat bentuk kuadrat, sehingga persamaan trigonometri tersebut kita ubah menjadi persamaan kuadrat. Nah, untuk yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Setelah kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat, sekarang kita selesaikan persamaan kuadrat tersebut. Kita bisa selesaikan menggunakan faktorisasi atau menggunakan rumus ABC. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan persamaan dengan menggunakan persamaan dasar trigonometri. Jadi setelah kita selesaikan menggunakan persamaan kuadrat, sekarang kita kembalikan lagi. Kita selesaikan menggunakan persamaan dasar trigonometri. Bisa pakai persamaan sinus mungkin, persamaan kosinus, ataupun persamaan tangen. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu sin kuadrat x dikurangi 2 sin x dikurangi 3 sama dengan 0. Untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan x-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, tadi langkah awalnya apa? Kita harus mengubah ke bentuk persamaan kuadrat. Tetapi sebelum kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat, di sini kita misalkan dulu. Di sini kan ada sin kuadrat x, ada sin x. Kita ambil untuk yang pangkatnya terkecil, yaitu sin x. Berarti kita misalkan sin x sama dengan p. Permisalannya tidak harus pakai p, bisa pakai a, b, atau c, terserah kalian. Di sini kan ada sin kuadrat x. Nah, sin kuadrat x itu sama dengan juga sin x kuadratnya di luar. Bukan sama dengan sin x kuadrat, kuadratnya bukan di atas x. Kalau ini berarti yang kuadrat hanya x-nya saja, tetapi kalau ini dua-duanya kuadrat. Nah, setelah kita misalkan, sekarang kita ubah persamaan trigonometri ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi untuk sin kuadrat x tadi kan sama juga dengan sin x kuadrat. Berarti kita ubah sekarang sin x-nya jadi p. Berarti jadi p kuadrat dikurangi 2 p dikurangi 3 sama dengan 0. Setelah kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat, sekarang kita tinggal menyelesaikan persamaan kuadratnya, bisa menggunakan faktorisasi atau menggunakan rumus ABC. Tapi di sini kita pakai faktorisasi saja. Berarti di sini p kuadrat dari p kali p. Nah, sekarang bilangan berapa dengan berapa? Kalau dikali hasilnya negatif 3, kalau ditambah hasilnya negatif 2. Kalau di sini negatif, berarti nanti pasti perkalian dari negatif dan positif. Berarti di sini negatif, di sini positif, atau positif di sini negatif, sama saja. Berarti bilangan berapa? Bilangan negatif 3 sama plus 1. Sekarang jadi P-nya sama dengan 3 atau P-nya sama dengan negatif 1. Nah, yang perlu kita ingat, interval sin x itu dimulai dari negatif 1 sampai 1. Berarti di sini untuk P sama dengan 3, dia tidak memenuhi intervalnya sin x. Berarti kita tinggal pakai P sama dengan negatif 1. Jadi P sama dengan negatif 1. Sekarang kita selesaikan menggunakan persamaan trigonometri yang kemarin sudah kita bahas. Jadi
P-nya tadi kan kita misalkan sin X, berarti P-nya kita ganti lagi dengan sin X. Jadi sin X sama dengan negatif 1. Sin berapa yang hasilnya negatif 1? Sin 270 derajat. Berarti ini X-nya, ini alfanya. Kemarin untuk rumus persamaan sinus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti di sini jadi X sama dengan alfanya 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sekarang K-nya kita ganti dengan 0. X sama dengan 270 derajat tambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat kan 0 ditambah 270 derajat jadi 270 derajat. Berarti dia kan masih memenuhi. Sekarang untuk K sama dengan 1. X sama dengan 270 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat itu 360 derajat ditambah 270 derajat jadi 630 derajat. Nah, untuk 630 derajat kan sudah tidak memenuhi interval yang ditentukan, berarti dia tidak memenuhi. Sekarang kita masuk ke rumus yang kedua. Nah, untuk rumus persamaan sinus yang kedua itu kan X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa yang tadi 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 270 derajat itu negatif 90 derajat ditambah K kali 360. Sekarang K-nya kita ganti dengan 0. K sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat 0 ditambah negatif 90 derajat jadi negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat berarti dia tidak memenuhi interval yang ditentukan. Jadi dia tidak memenuhi. Sekarang untuk K sama dengan 1. Jadi X sama dengan negatif 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat itu 360 derajat ditambah negatif 90 derajat jadi 270 derajat. Berarti dia memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X dikurangi 2 sin X dikurangi 3 sama dengan 0 untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 270 derajat. Sekarang untuk contoh yang kedua, 6 cos X ditambah 4 secant X sama dengan 11. Untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 2pi. Nah, gimana kalau sekarang di sini ada cos, di sini ada secant. Nah, secant itu kan kebalikan dari cos. Berarti secant itu kan 1 per cos X. Jadi 6 cos X ditambah 4 per secant itu kan 1 per cos X. Berarti kalau 4 secant X jadi 4 per cos X sama dengan 11. Nah, sekarang bagaimana caranya biar per cos X-nya hilang? Kita kali dengan cos X.
Berarti 6 cos X dikali cos X. Jadi 6 cos kuadrat X. 4 per cos X dikali dengan cos X. Berarti kan per cos X nya hilang. Jadi 4 sama dengan 11 kali cos X. Jadi 11 cos X. Sekarang 11 cos X nya kita pindah ruas. Jadi 6 cos kuadrat X dikurangi 11 cos X plus 4 sama dengan 0. Nah, sekarang 6 cos X tadi kan sama juga dengan 6 cos X kuadrat dikurangi 11 cos X ditambah 4 sama dengan 0. Sekarang tinggal kita misalkan, sebelum kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat, kita perlu misalkan. Di sini ada cos X kuadrat sama ada cos X. Berarti kita ambil untuk yang pangkatnya terkecil, yaitu cos X. Berarti misal cos X itu sama dengan P. Sekarang kita rubah ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi 6 cos X kuadrat, jadi 6 P kuadrat dikurangi 11 cos X, berarti 11 P ditambah 4 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. 6P kuadrat itu bisa dari perkalian 6P dikali P atau 3P dikali 2P. Sekarang kita coba pakai 3P dikali 2P dulu. 3P dikali P. Sekarang bilangan berapa dan bilangan berapa yang kalau dikali hasilnya plus 4, kalau ditambah hasilnya negatif 11. Berarti kalau di sini plus, di sini negatif, berarti perkaliannya antara negatif sama negatif. Kita pakai 4 sama 1 dulu. Kita coba 4 dan 1. Bener nggak? Jadi 3P kali 2P 6P kuadrat. 3P dikali negatif 1 negatif 3P. Negatif 4 kali 2P negatif 8P. Berarti negatif 8P ditambah negatif 3P negatif 11P. Negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan 4. Berarti betul. Berarti ini P-nya sama dengan 4/3 atau P-nya sama dengan setengah. Interval dari cos X itu sama seperti interval sin dari negatif 1 sampai 1. Berarti 4/3 itu kan 1/3. Berarti dia kan sudah lebih dari 1. Berarti dia tidak memenuhi. Jadi yang kita kerjakan hanya untuk P sama dengan setengah. Jadi untuk P sama dengan setengah. Tadi kan P kita misalkan cos X. Berarti P-nya kita ubah menjadi cos X sama dengan setengah. Dah, cos berapa yang hasilnya setengah? Jadi cos 60 derajat. Jadi cos 60 derajat. Nah, ini kan masih dalam bentuk satuan sudut derajat. Sedangkan di sini kan mintanya untuk satuan sudut radian. Berarti cos 60 derajatnya kita rubah dulu menjadi satuan sudut radian. Jadi cos X sama dengan cos 60 itu 1/3 pi atau pi/3. Berarti ini untuk X-nya, ini untuk alfanya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu untuk X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Jadi X-nya ini tetap X, alfanya
Pi per 3 ditambah K kali 2Pi. Sekarang untuk K-nya sama dengan 0. Jadi X sama dengan Pi per 3 ditambah 0 kali 2Pi. 0 kali 2Pi itu 0 ditambah Pi per 3, Pi per 3. Sekarang untuk K sama dengan 1. Jadi X sama dengan Pi per 3 ditambah 1 kali 2Pi. 1 kali 2Pi itu 2Pi ditambah Pi per 3 jadinya 7 per 3Pi. Atau 7Pi per 3. Berarti kalau 7 per 3Pi itu tidak memenuhi dari interval yang ditentukan. Berarti dia tidak memenuhi. Sekarang untuk rumus persamaan kosinus yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2Pi. Berarti X-nya tetap X sama dengan negatif alfa, berarti negatif Pi per 3 ditambah K kali 2Pi. Sekarang kita substitusikan K sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif Pi per 3 ditambah 0 kali 2Pi. 0 kali 2Pi 0 ditambah negatif Pi per 3, jadi negatif Pi per 3. Negatif Pi per 3 berarti dia tidak memenuhi interval yang ditentukan. Berarti dia tidak memenuhi. Sekarang untuk K sama dengan 1. Jadi X sama dengan negatif Pi per 3 ditambah 1 kali 2Pi. 1 kali 2Pi itu 2Pi ditambah negatif Pi per 3 jadinya 5 per 3Pi. Atau 5Pi per 3. Jadi kalau 5Pi per 3 kan dia masih memenuhi interval yang ditentukan. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan 6 cos X ditambah 4 secant X sama dengan 11 untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 2Pi sama dengan Pi per 3 dan 5 per 3Pi. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.